ini tuh proses ditariknya beton. Itu dia operatornya guys. Dia dirantai supaya tidak jatuh. Tampak depan dari alatnya. Nah, ini betonnya mulai diangkat guys. Halo, jadi kali ini kita bakal coba jelaskan bagaimana peralatan ini bekerja di dalam proyek. Sebelum kita menyaksikan video cara kerjanya truk crane tersebut, kita lihat dulu pembahasan tentang truk crane dari PPT yang saya telah sajikan. Truk crane ini salah satu alat berat yang non komatsu ya. Jadi dia termasuk dalam di bab 2. Adapun penjelasannya, truk crane adalah jenis alat berat yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan material berat dalam proyek konstruksi atau industri. Alat ini merupakan kombinasi antara truk dan crane, di mana crane dipasang pada truk yang bisa bergerak secara mandiri. Truk crane biasanya dilengkapi dengan mekanisme hidrolik atau mekanik yang memungkinkan untuk mengangkat dan menurunkan beban dengan mudah. Jadi, fungsi utama dari truk crane adalah alat yang mengangkat untuk memindahkan material atau unit dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau sebaliknya. Nah, adapun susunan-susunannya untuk truk crane adalah main wire rope atau biasanya disebut tali kawat utama, yang mana tali ini digunakan tali ini berbahan besi ya, jadi tali ini tuh dapat menampung beban yang sangat berat. Kemudian ada main hook block atau blok hook besar. Ini merupakan kail yang digunakan untuk menyangkutkan benda yang akan diangkat atau yang akan diturunkan. Lanjut di bagian boom. Boom ini adalah lengan crane, yang mana yang bagian inilah itu yang paling mencolok dari sebuah truk crane. Adapun boom ini dapat memanjang sepanjang seperlunya untuk mengangkat benda yang ingin diangkat. Selanjutnya, di sini kita ada main winch dan counterweight. Di main winch ini alat ini tuh yang berputar, yang menggulung tali itu untuk mengangkat beban yang ingin diangkat. Tanpa adanya main winch, tali yang sudah digantungkan dengan hook tidak akan bisa bergerak ke atas ataupun turun. Jadi main winch ini merupakan alat utama dalam truk crane ini untuk mengangkat benda yang akan dipindahkan. Kemudian counterweight ini gunanya untuk menyimbangkan beban antara beban yang akan diangkat dan juga crane, sehingga truk crane tidak mudah untuk tengguling. Kemudian ada rear outrigger dan juga jack. Di sini di rear outrigger mendorong jack yang ada di bawah, sehingga jack itu naik sehingga menahan truk crane agar tidak mudah jatuh. Kemudian ada ban, ada tire, di mana ini ya sudah jelas untuk dapat memindahkan truk crane dengan mudah. Kemudian kita ada hidrolik, kabin operator, dan engine. Di hidrolik ini gunanya untuk mengangkat lengan crane ini sehingga bisa naik dan turun. Hidrolik ini juga karena adanya sistem hidrolik sehingga crane ini dapat mengangkat lengan itu dengan mudah dan juga mudah dalam menahannya. Kemudian di kabin operator sudah jelas fungsinya ini untuk mengendalikan lengan crane itu agar bisa bergerak, maka dikendalikannya lewat ruang operator. Kemudian ada engine. Engine di sini digunakan untuk menghidupkan mesin-mesin yang ada di dalam truk crane. Engine juga digunakan untuk menjalankan mobil ini sehingga dia bisa bergerak. Oke, sebelum kita menonton videonya, kita ke materi tambahan tentang truk crane ya. Jadi dalam pelajaran
truk keren ini, tujuannya kita mempelajari ini adalah pertama, dapat menjelaskan tentang fungsi utama Tadano Crane. Kemudian, menjelaskan tentang susunan produk kren. Kemudian, menjelaskan gambaran umum dari Tadano Crane. Kemudian, menyebutkan komponen power train dari Tadano Crane. Dan menjelaskan tentang identifikasi atau kode alat pada Tadano Crane. Nah, bagaimana sih penggunanya Tadano Crane ini? Tadano merupakan salah satu produsen alat angkut kren yang merupakan alat pengangkat untuk memindahkan material dari unit yang tinggi ke tempat yang rendah atau sebaliknya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, di sini terdapat ada susunan produk Tadano Crane. Nah, produk-produk dari Tadano Crane meliputi truk kren yang berkodekan TL, TG, TS, GT series, lalu Rock Terrain Crane, TR, TG series, All Terrain Cranes, AR, ATF series, dan Truck Loader Crane, TM series. Nah, berikut gambar-gambarnya guys. Nah, yang pertama ini ada gambar Tadano Crane yang ATP 1605. Kemudian ada yang Tadano Crane GT 550IX. Kemudian dilanjut lagi ada Tadano Crane yang TG 1500E. Kemudian ada Tadano Crane tipe TL 250E. Kemudian ada Tadano Crane tipe GR 300IX. Sepertinya gambarnya. Dia beda seperti yang lain, dia tidak memiliki kepala ya. Tidak memiliki, maksudnya kepala mobil begini. Lalu ada Tadano Crane TR500IX dan terakhir ada Tadano Crane ZR560. Nah, dari sini kita bisa melihat general view. Ini adalah contoh gambaran Tadano Crane. Nah, apa sih bagian-bagiannya? Tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu di sini ada tambahan lagi. Kalau yang nomor 1 ini adalah jeep. Kalau yang nomor 2-nya adalah auxiliary wire rope. Itu adalah seperti tadi ya, tali untuk mengangkat barangnya itu. Yang ketiga adalah cab atau bahasa Indonesia itu biasanya kabin. Lalu yang keempat adalah boom atau tadi lengan truk kerennya. Kemudian yang kelima ini elevating cylinder. Nah, ini alat yang gulung-gulung ya, yang untuk mengangkat talinya itu, untuk menarik talinya agar barang itu naik ke atas. Terus auxiliary winch atau kemudian di nomor 6 auxiliary winch. Ini adalah tali yang kemudian yang nomor 7 itu ada main winch. Yang nomor 8 itu engine atau bisa saja kita sebut mesin ya guys ya. Kemudian nomor 9 ada rear outrigger. Di nomor 10 ada rear axle. 11 ada hydraulic oil tank. Kemudian yang ke-12 ada front ID. Ada yang ke-13 ada front outrigger. Yang ke-14 adalah auxiliary hook block. Yang ke-15 main hook block. Yang ke-16 main weir rope. Lanjut. Di sini ada lagi foto tentang bagian-bagian Tadano Crane. Nah, ini kalau yang tadi ini adalah general view dari Tadano Crane yang tidak memiliki kepala pada kendaraannya. Maksudnya seperti Tadano Crane GR 300IX atau Tadano Crane yang TR 500IX. Nah, kemudian ini adalah Tadano Crane yang contohnya tipe TR 500E. Bisa dilihat, ini adalah jeep, ini auxiliary boom slave, ini
Ini adalah overriding output device. Bisa dilihat ya guys, working light, boom angle indicator, hydraulic oil cooler, ada auxiliary winch, ada main winch, ada operator cap, ada counter wake, ada engine, ada torque counter, ada rear, ada float, ada outrigger, mono boom center, ada full tank, ada string breaking, ada boom execution cylinder, ada auxiliary hook block, ada main hook block, ada side view mirror, ada begitulah. Jadi ini nih penampakannya kalau dilihat dari sampingnya guys. Kalau yang ini dilihat dari atas dan samping sini, yang di sini nih agak menyamping ke atas gitu ya. Jadi lebih mudah untuk dilihat dan lebih mudah untuk dimengerti guys. Kemudian di sini ada Tadano Crane. Nah, untuk tadi yang dua kan untuk yang Tadano Crane seperti GR300iX sama TR500iX. Nah, di selanjutnya ini contoh Tadano Crane yang ada kepala kendaraannya, ada kabin keduanya dia seperti ATF 160G 5, ada GT 550iX, ada TG 1500E, ada TL 250E. Ya begitulah, pokoknya dia ada kabin kedua untuk khusus kendaraannya guys. Nah, ini dia. Nah, ini sebenarnya bagiannya itu kurang lebih hampir sama seperti yang Tadano yang kita jelaskan bagiannya ini bagian sebelumnya. Namun dia perbedaannya itu cuman ada ini, ada kabin kedua. Nah, kabin kedua ini isinya ya operator juga, tapi operator yang menjalankan bagian mobilnya. Jadi selain lengan kren hingga ke badan kren ini, itu tuh dikendalikan oleh operator yang di kabin kedua ini. Jadi untuk mobilnya bergerak ke sana, untuk mobil bergeraknya ke sana, atau mobil mundur, atau mobil maju, mobil belok, ya, itu yang kendalikan adalah operator kedua atau yang duduk di kabin kedua. Sebenarnya bisa juga operatornya cuma satu, karena kan tidak mungkin alat kren ini digunakan kondisi jalan. Jadi otomatis operator kren ini kalau misalnya dia bisa ganti-ganti tempat duduk lah istilahnya. Jadi ketika dia ingin kerja di mana, dia ganti ke kabin kedua, kemudian mobilnya dibawa hingga ke tempat yang ingin dia kerjakan. Lalu setelah sudah sampai di tempatnya, dia keluar dari mobil kren ini, kemudian pindah ke kabin pertama, kabin kren ini. Sebelum pindah ke kabin kren, tentu saja pasti dia akan memasang outrigger dulu ya. Outrigger hingga mobilnya itu agak sedikit melayang. Apa gunanya sih outrigger? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya kan, outrigger itu gunanya supaya mobilnya itu tidak jatuh ke samping kanan, samping kiri. Dia tuh bikin mobilnya itu makin lebar sehingga ya lebih bagus saja guys. Kalau tanpa itu ya otomatis mobil itu gampang tengguling, dan kalau misalnya mengangkat beban berat ya jelas saja pasti bakalan jatuh guys gitu. Lanjut di sini. Nah, ini penampakan dari bagian belakang agak ke atas sedikit ya. Ini sama aja, ada hydraulic oil tank, ada auxiliary winch rope, ada main winch rope, ada toolbox, ada boom. Sama aja ya guys ya, semua ini hampir mirip seperti yang kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Palingan itu bedanya itu ada ini ada carrier driver cab, ada kabin pengemudi. Jadi dia itu bedanya ada di kabin pengemudi ini.
Selebihnya ya kayak auxiliary boom safe, single top, ada juga front outrigger, ada juga main hook block, ada crane operator cap, ada auxiliary winch, ada main winch, ada rear outrigger. Ya, itu semuanya sama seperti sebelum-sebelumnya lah. Bisa kita lihat sama semua ya. Kemudian di sini ada struktur truk loader yang dia itu cuman kecil dia itu seperti truk yang ini. Itu seperti Tadano Crane ZR 560 guys. Seperti ini. Tapi kita nggak dibacakan tentang truknya. Truknya nanti bisa kita bahas setelah materi ini ya. Jadi ini ada truk, tapi dia memiliki crane kecil ini. Ini dia agak lumayan canggih guys, karena tidak perlu outrigger, dia sudah bisa mindah-mindahkan barang dari bawah ke atas truk itu dengan sendirinya. Namun ya ada batasannya dia. Ada batasannya, tidak bisa ngangkat terlalu berat juga. Kalau terlalu berat ya tidak kuat mesinnya. Atau ya mungkin saja bisa terjadi tengguling ya. Kita kan ada yang tahu karena saya belum ada pengalaman di situ ya. Nah, di sini ada hose reel opsional, ada boom elevation cylinder. Nah, ini boom elevation cylinder ini gunanya ini mengangkat lengan ini supaya dia naik ke atas guys, supaya bisa naik ke atas lengannya. Kemudian ada boom. Nah, ini boom ya, lengan ya, sudah jelas sekali lengannya. Terus telescoping cylinder, ada hook. Hook ini kailnya ya. Kalau tanpa kail ya bagaimana barang itu bisa naik ke atas gitu. Kemudian ada hydraulic oil tank. Sama seperti sebelumnya lagi. Standar truk crane, ada outrigger, ada frame, ada swing device, ada post frame. Nah, ini dia penampakannya ketika truk crane itu dalam kondisi maksimal. Maksudnya itu hooknya, boomnya itu kan dapat diperpanjang ya guys. Jadi inilah penampakan boom itu ketika diperpanjang hingga tinggi sekali. Pertama ada top jib section, ada base jib section, ada top boom section, ada third boom section, ada second boom section, ada base boom section. Bisa dilihat ya. Tapi ini enggak semua alat ya yang bisa begini. Ini sebagian kecil aja. Mungkin yang ada seperti ininya ya, bentuknya seperti ini. Lihat ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Nah, yaitu bisa setinggi ini guys. Makanya gunanya tadi ada outrigger ya. Bayangin aja kalau kamu ngangkat setinggi ini. Tapi tidak ada penahannya. Ya otomatis truknya bakalan gampang jatuh. Tuh guys. Di sini kita lihat lagi. Nah, ini dia. Dia ini hooknya bisa ini ya. Yang hook paling atas ini bisa gerak-gerak lagi kayak gini. Ya jelas lah. Kalau sudah terlalu tinggi kan, kalau ditaruh seperti ini pasti dia barangnya bakal terlalu dekat ke crane-nya. Kalau di ininya diturunin, otomatis dia bakal menambah beban truk crane-nya guys. Jadi tidak bisa dia dimiringkan begini dengan sendirinya ya. Karena begitu takutnya nanti ketika dimiringkan, beban lengan ini malah membuat crane-nya ini keberatan, dan penahan yang kita sudah pasang tadi, yang outrigger itu tidak kuat menahan. Akhirnya apa yang terjadi dengan truk crane-nya? Truk crane-nya ya tengguling guys, atau enggak ke arah sana tenggulingnya gitu. Kemudian lanjut ada overwinding cutout device, ada auxiliary winch wire rope, ada auxiliary hook block, ada auxiliary boom safe, ada overwinding output device, ada main winch wire rope, ada main hook block, ada rope safety catch, ada telescoping cylinder, ada elevation cylinder, crane operator cap,
swing device, ada rear outrigger, float, ada winch, ada front outrigger, ada front jack. Gitu. Lanjut. Nah, di sini kita akan melihat struktur powertrain untuk Tadano Rogue Train. Lihat di sini. Di sini adalah mesin dari mobil yang bawahnya itu dia. Ada engine, ada torque converter, ada steering cylinder, ada reduction gear and differential. Jadi gear ini yang mengurangi bebannya lah, maksudnya dengan sistem itu ya mungkin truknya itu berjalan lebih lambat namun dengan kekuatan yang lebih kuat. Jadi gitu. Kemudian di sini ada ada steering cylinder, ada front, ada second reduction gear. Jadi gearnya itu tidak cuma satu ya guys. Jadi gearnya itu ada di setiap ban-bannya tuh. Gunanya adalah memperkuat truk kerennya supaya nggak lemah ya. Kalau lemah ya gimana dia mengangkat lengan sebesar itu? Jelas pasti ada kekuatan tambahan yang disembunyikan. Nah, rahasianya adalah ini. Rahasianya adalah gear yang bisa mengurangi, maksudnya gear ini dapat memperkuat putaran dinamo ya. Yang awalnya itu mungkin dinamonya itu cuman mampu menggerakkan mobil seberat 1 ton 500 kilo mungkin. Kemudian dengan adanya gear ini yang kekuatannya sama dinamonya untuk menggerakkan 500 kilo itu bisa menjadi menggerakkan 1000 kilo atau 1 ton. Nah, begitu guys. Gunanya gear ini tuh seperti itu. Lanjut, kita bakalan belajar untuk membaca kode alat untuk Tadano Jepang maupun Tadano Jerman. Berikut adalah kode untuk Tadano Jepang. Di sini kita diberikan contoh, ada TG 500E 3 nomor 3. TG 500E 310301. Nah, TG ini tuh mengidentifikasikan model kerennya. Kalau di sini tulisannya TG, otomatis yaitu model keren yang Tadano Giant, tahu kan? Yang Tadano besar lah. Kemudian kalau di sini TS berarti di situ Tadano Small. Kalau TL berarti Tadano Large. Kalau TR berarti Tadano Rogue Train. Nah, seperti kalau kita lihat contohnya seperti di awal ini ya guys. Ini dia. Kalau kita mau coba baca nih. Ini. TL. Tadano Large. TG. Tadano Giant. TR. Tadano Rogue Terrain. Gitu. Bisa kita baca. Kemudian kalau GT Global Truck Train, kalau GR Global Rogue Terrain. Berarti kalau kita lihat lagi di sini ada yang GT, nih GR yang Global Rogue Terrain, GT ini Global Truck Train, gitu guys contohnya. Kemudian di sini selanjutnya tuh ada angka. Angka ini mengidentifikasikan kapasitas kerennya. Kalau di situ 30 berarti 30 ton. Kalau di sini 50 berarti 50 ton. Kalau 60 berarti 60 ton. Otomatis kalau 500 begini itu bisa mampu mengangkat 500 ton ya guys ya.
Bisa kita lihat, kita kasih contoh lagi di sini, kita baca. Di sini adalah 160. Otomatis alat ini bisa mengangkut 160 ton. Kemudian alat ini lagi, global truck crane, bisa mengangkat 550 ton. Berarti ditulisnya di sini 550 ya, berarti otomatis dia bisa mengangkat 550 ton. Kemudian lanjutnya lagi, di sini ada Tadano Giant yang bisa mengangkat 1500. Kalau tertulis di sini 1500, otomatis dia bisa mengangkat seberapa banyak? Oh jelas 1500 ton. Kemudian selanjutnya ada ini di sini TL250E. Tulisannya di sini apa? 250, berarti otomatis dia bisa mengangkat beban sebesar 250 kilo. Besar juga ya. Di sini ada GR300CX. Di sini tulisannya 300, otomatis dia bisa mengangkat berapa kilo? Berarti dia bisa mengangkat bukan kilo. Mohon maaf ya, maksudnya itu 300 ton. Wow. Kemudian di sini ada TR500EX. Di sini tertulis 500. Otomatis bisa mengangkat 500 ton. Dan yang terakhir ada ZR560. Ini dia bisa mengangkat mentok 560 ton. Oke, lanjut di situ setelah angka ada huruf lagi, huruf E. Huruf yang mengidentifikasikan aplikasi alat. Kalau E atau IX berarti itu export model. Maksudnya dipasarkan di luar negara Jepang ya. Jadi selain dari negara Jepang ya ada E-nya begitu. Kalau M berarti domestic model. Ya cuman dipasarkan dalam Jepang aja. Kalau G global model, dipasarkan di luar dan di dalam negeri Jepang. Kamu pernah dengar kan apa kalau di Jepang itu barang dalam Jepang itu lebih mahal guys daripada barang di luar Jepang. Makanya itulah dipisah kenapa ada barang yang untuk di Jepang, ada juga barang yang untuk di luar Jepang, dan juga ada barang yang global. Nah, mungkin ya dari perkiraan saya itu mengira kalau dengan dipisahnya alat ini otomatis kalau lebih mahal di Jepang, ya pasti dengan harga yang lebih mahal otomatis kita mendapatkan barang yang lebih bagus. Otomatis berarti yang di dalam Jepang itu mendapatkan alat yang lebih bagus. Mari kita lihat di sini alat-alatnya. Tadi itu adakah yang dari luar Jepang? Nih. Nih, rata-rata di sini. Nah, kayaknya di sini tidak ada yang Jepang ya. Sayang sekali ya guys ya. Di sini adanya ya yang G ini. G ini berarti dia global. Ini dipasarkan di global guys. Jadi di Jepang dipasarkan, di luar Jepang juga dipasarkan. Otomatis ya kualitasnya mungkin 11-12 lah, nggak jauh beda. Kemudian lanjut di sini. Ini IX berarti ekspornya. Nah, itu dia dipasarkan di luar Jepang. Ini juga dipasarkan di luar Jepang. Ini juga dipasarkan di luar Jepang. Ini juga IX dipasarkan di luar Jepang. Ini juga TR500EX dipasarkan di luar Jepang juga. Gitu. Mungkin kita dikasih contoh yang dipasarkan di luar Jepang aja. Yang di Jepangnya itu kita tidak diberikan contoh. Mungkin takutnya kita bakal kayak ngeluh, kok beda sekali yang di Jepang. Kok kelihatannya lebih kokoh, kok kelihatannya lebih bagus gitu. Kemudian lanjut, ada lagi angka 3. Nah, angka ini mengidentifikasikan berapa kali alat tersebut dilakukan perubahan atau modifikasi. Berapa kali sih alat ini masuk ke tukang servis untuk merubah? Mungkin di situ ada
barang yang sudah tidak ori lagi, makanya ditandai dengan min 3 gitu. Karena sudah tidak ori. Nah, contohnya di sini, nah ini, contoh pertama ini ada ATF 160G min 5, otomatis alat ini sudah dimasukkan ke dalam bengkel sebanyak 5 kali. Jadi sudah 5 kali ya melakukan perubahan. Lanjut, di sini ada min 1. Di sini adalah angka yang mengidentifikasikan pembuatan kren. Min 1 ini, angka yang mengidentifikasikan pembuat kren. Pembuat karir, maksudnya alat yang membawa kerennya itu. Kita lihat di sini. Di sini nampaknya tidak ada contohnya ya, jadi tidak bisa saya jelaskan ya. Mungkin nanti kalau misalnya kamu menemukan setelah min 3 itu ada lagi min, otomatis itu truknya pembuatnya mungkin di sini bisa, kalau angkanya 0 berarti kalau 0 atau nggak usah ditulis lah ya. Berarti itu tuh buat pembuatnya Tadano. Kalau ada angka 1 ya berarti mobilnya itu dari Nissan Diesel, dan kalau nomor 2 itu mesinnya itu Mitsubishi Motor. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan rata-rata kan tidak ada ininya sih, tidak ada nomor 1 atau nomor 2. Otomatis ini 0, kita anggap aja 0 semua ini. Karena kan kita bahas tentang Tadano Kren, otomatis dia kasih contoh ya juga Tadano Kren juga. Di sini jadi semua adalah contoh produk dari Tadano Kren, guys. Ada lagi angka yang mengidentifikasikan modifikasi kren. Ini 03 nih, angka yang mengidentifikasikan modifikasi kren. Tadi contohnya tidak ada ya, jadi saya tidak bisa kasih contoh. 01 juga angka yang mengidentifikasikan modifikasi carrier. Kalau misalnya mobilnya itu yang di bawah itu dimodifikasi, otomatis kode ini berubah. Kemudian saya bakal menjelaskan mungkin di bagian truk ya, karena di bagian ZR ini kan ada truk sih, tapi belum dijelaskan. Nah, coba jelaskan dulu ya. Kita cari bagian truk deh. Nah, ini dia truk guys. Ini truk yang Nissan aja. Nah, kita bakalan bahas tentang pelajaran 1, yaitu
truk ini. Tentang truk Nissan ya. Jadi di sini kita setelah mengikuti pembelajaran pada pelajaran sebelumnya, setelah mengikuti pembelajaran pada pembelajaran sebelumnya ya, kita di sini bakal pelajari tentang truk. Dari truk ini kita harus setelah saya bacakan ini ya, saya harapkan ya bisa menjelaskan tentang fungsi utama truk, menjelaskan susunan produk dari Nissan Truk, ada menjelaskan gambaran umum dari Nissan Truk, ada menyebutkan komponen powertrain Nissan Truk, bisa menjelaskan tentang identifikasi atau kode alat pada Nissan Truk, dan terakhir menjelaskan tentang identifikasi kode engine Nissan. Nah, pertama, fungsi alat. Nissan merupakan salah satu produk unggulan dari Jepang yang dipasarkan di Indonesia. Nissan terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan. Nah, contohnya itu seperti ini. Seperti dump truck untuk alat pengangkutan material di area tambang. Kemudian ada juga logging truck untuk pengangkutan batang-batang kayu, log area hutan, tanaman industri. Ada juga cargo truck untuk pengangkutan barang. Ada juga mixer truck yang digunakan di pekerjaan konstruksi. Ada bus untuk sarana transportasi umum dan lain-lain. Pada pembahasan kali ini, materi akan difokuskan mengenai Nissan Truck. Oke, lanjut. Susunan produk Nissan Truck. Nah, kita bisa lihat di sini susunan Nissan Truck. Nah, ada tractor head. Nah, ini coba isinya cuma Nissan Truck-nya aja. Kemudian ada torque truck, ada dump truck, ada crane truck, ada mixer truck, ada bus cement truck, ada cargo truck, ada logging truck, ada dumping truck, ada tractor head. Bisa dilihat kan, banyak sekali ternyata guys. Nah, gambaran umum Nissan pada truk biasa, pada dump truck. Nah, di nomor 1 ini ada operator cab. Yang kedua mana? Ini kedua. Ada vessel. Yang ketiga ada safety door. Yang keempat ada rear well. Ada yang kelima itu rear front well. Yang keenam ada full tank. Yang ketujuh adalah muffler. Yang kedelapan ada frame. Yang kesembilan ada front well. Dan yang ke-10 ada pre-changer. Nah, di sini ada juga sistem ada gambaran juga yang lamanya, engine hood, operator cap, spare vessel, frame, safety bar, wire, ada rear well, ada rear front well, full tank, muffler, front well, bumper. Nah, di sini bedanya mungkin ada bumpernya aja ya, yang ini.
sama ada engine hoodnya dia. Kalau yang ini kan dia nggak ada engine hoodnya, dia nggak ada atas sampai itu. Nah, di sini dia ada engine hoodnya karena engine-nya kelihatannya lebih besar ya. Lanjut, di sini powertrain. Di sini kita bisa melihat mesinnya dari truk ini. Yang mana mesin ini yang membuat truk ini bisa bergerak dengan kekuatan besar. Pertama, ada engine. Di nomor 1 ada engine. Di nomor 2 ada main clutch. Yang ketiga ada transition. Yang keempat ada propeller shaft. Yang kelima ada third differential. Yang keenam ada propeller shaft. Ketujuh ada rear of differential. Di nomor 8 ada rear wheel hub. Nomor 9 ada rear front wheel hub. Nomor 10 ada front wheel hub. Nah, kemudian di nomor 1 lagi ada engine. Kedua ada main clutch. Ketiga ada transmission. Kemudian di bagian bawah ini ada nomor 4 propeller shaft. Dia. Yang di bagian sini ada juga sih jelaskan. Kemudian ada lagi transfer. Kemudian ada third differential. Kemudian lanjut lagi ada propeller shaft. Kemudian nomor 10 ada rear differential. Nomor 11 front differential. Kode Nissan Truck mempunyai arti masing-masing. Sebagai contohnya, jika sebuah Nissan Truck berkode CWB45ALDN1. Nah, kita bakal menjelaskan guys kode-kode ini. Jadi kamu menunggu-nunggu ya untuk membaca kode ini. Di sini huruf pertama. Nah, huruf ini mengidentifikasikan bentuk kabin. Nah, kalau dia tulisannya C berarti heavy duty, maksudnya carboner type. Kalau T berarti heavy duty bonnet type. Kalau P medium duty lover type. Nah, contohnya heavy duty sama itu bisa dilihat di sini. Nah, kalau yang heavy duty itu seperti yang ini, yang bawah dia. Kalau yang ini dua-duanya heavy duty ya. Tapi yang ini itu bonnet type. Dia itu ada ininya. Ada kepala bagian depannya nih. Bukan kepala, ada tonjolan gitu dia. Tapi kalau yang satu ini nih heavy duty tapi yang tidak ada bonnetnya. Nggak ada bonnetnya dia. Lanjut. Di situ ada setelah C ada W. C ini menunjukkan susunan roda dan penggerak. Kemudian di B, huruf yang mengidentifikasikan varian dari Nissan Truck. Kemudian di situ 45 angka yang mengidentifikasikan tipe engine yang digunakan. Kalau 12 adalah FG46 series, kalau FE6 series, kalau 31 adalah NE6 series, kalau 43 adalah PE6 series, kalau 45 adalah PF6 series, kalau 45 adalah RFD series, kalau 61 berarti RE10 series. Kalau setelahnya itu ada lagi huruf, di sini ada A, artinya adalah Euro 2 engine, memiliki 2 engine ya. Kemudian huruf mengidentifikasikan jarak sumbu roda wheelbase. Kemudian lanjut ada lagi huruf yang mengidentifikasikan aplikasi alat. Kalau D itu dump truck, kalau H itu
cargo truck, kalau L itu truck, kalau M itu mixer, kalau P itu full trailer, kalau T itu traktor, kalau S itu car carrier, kalau K itu container van carrier. Ya, begitu guys. Kemudian lanjut, ada lagi huruf yang mengidentifikasikan tipe steering dan brake yang digunakan. Kalau N itu full air brake, kalau S itu vacuum servo hydraulic system, kalau R itu air over hydraulic system. Nah, kalau left hand steering, kalau H itu air over hydraulic system. Kalau L itu full air brake. Nah, terakhir ada angka yang mengidentifikasikan tenaga engine. Kalau misalnya di situ tertulis 1, berarti di situ 350 PS. Nah, kalau 2 berarti 380 PS. Kemudian lanjut, ada Scania. Oh, sudah ya. Ini sama aja seperti yang tadi itu. Nih, seperti yang kita jelaskan tadi, di sini tuh contoh kabin yang overtype, di sini adalah contoh kabin yang bonnet type. Untuk susunan roda dan penggerak ya seperti ini. Kalau K itu seperti itu, kalau G itu seperti itu, kalau D seperti itu, kalau W seperti itu, 2 ban di depan, 8 ban di belakang. Kemudian kalau Z juga hampir mirip. Kalau F juga beda. Dia 2 di depan, 4 di belakang. Kode engine Nissan itu bisa kita lihat di sini ada huruf pertama P. Berarti itu mengartikan modul engine. Kalau P itu inline, kalau R itu V engine. Kalau F itu generasi pembuatan. Kalau 6 itu jumlah silinder. Kalau 6 adalah 6 silinder. Dan seterusnya. Kalau misalnya di situ tertulis 8 silinder, 8, berarti di situ 8 silinder. Kalau 10 silinder, berarti 10 silinder. Oke, lanjut. Susunan produk keren Scania. Pertama ada truk. Scania melakukan pengembangan dan penjualan truk produksinya dengan ukuran berat total truk gross vehicle weight lebih dari 16 ton untuk segala sektor pekerjaan. Gambaran umum truk Scania itu seperti ini guys. Nah, di nomor 1 itu ada operator kabin. Di nomor 2 ini ada container. Nih, di nomor 3 ini ada rear wheel. Bisa dilihat. Di nomor 4 ini ada full tank. Di nomor 5 ini ada air tank. Di nomor 6 ini ada front wheel. Dan yang di nomor 7 ini adalah headlamp. Ini bisa dilihat lagi tampaknya lagi. Di sini
Lanjut lagi, di sini ada powertrain. Nah, di sini ada susunan mesinnya. Yang nomor 1 adalah engine, yang kedua adalah clutch, yang ketiga adalah transmission, yang keempat adalah propeller shaft, nomor 5 ada differential, ada nomor 6 ada propeller shaft, nomor 7 ada differential. Kemudian lanjut, nah ini pembacaan kode-kode lagi nih. Kalau di situ, nah di sini kita contoh pembacaan kode alat yang R12 LA6X2 atau 4NA 420. Sini kalau R ini berarti cabin type, kalau P berarti low forward cabin, kalau R itu high forward cabin, kalau T bonnet cabin, kalau K itu bosses. Tadi kita sudah jelaskan ya, kalau bonnet itu dia agak menonjol ke depan gitu ya. Dan lanjut di engine displacement. Ini kalau ada angka setelah huruf berarti itu engine displacement. Kalau 9 berarti 9 diameter pangkat 3, kalau 11 adalah 11 diameter pangkat 3, kalau 12 adalah 12 diameter pangkat 3. Nah, kemudian lanjut lagi setelah nomor lagi, kalau ada nomor lagi agak sedikit ada spasinya berarti itu artinya development stage. Kalau di sini tertulis 4, otomatis development stage-nya sudah 4 stage. Kemudian lanjut di L. Kalau setelah angka lagi ada huruf, berarti di sini chassis class. Kalau L itu long distance surface road high pilot. Kalau D itu short distance surface road high pilot. Kalau C itu short distance extremely road high ground. Kalau G itu short long distance surface atau unsurface. Jadi di situ bisa dilihat ya chassis kelasnya. Kemudian lanjut di chassis adaptation. Kalau ada huruf lagi, kalau misalnya B berarti dia basic. Kalau A berarti didesain untuk traktor unit. Kemudian lanjut lagi 62X. Ini itu adalah arti dari wheel configuration. Kalau 6 itu berarti no atau of wheel in total. Nomor jumlah ban dalam totalnya. Kalau 2 itu nomor dari ban yang bisa belok ya, driven wheel itu ban yang bisa belok. Kemudian kalau 4 itu nomor ban yang tetap dia diam, yang di belakang dia biasanya, yang tidak ada gerak-gerak lagi. Kemudian kalau ada garis miring berarti the other steer wheel in the front of the driven axle. Kemudian kalau ada bintang berarti the other steer wheel behind the driven. Sini bisa kita lihat lah tipe kabin Scania tadi yang sudah dijelaskan kan. Kalau P itu low forward cap, bisa dilihat ini begini. Kemudian kalau R dia high forward cap. Nah, bisa dilihat ini ada tambahannya lagi. Biasanya ini di mobil-mobil barang ya guys ya. Nah, kalau T ini bonnet. Nah, seperti ini tadi yang seperti saya jelaskan kan, bonnet dia ada tonjolannya di depan gitu dia mobilnya. Rata-rata ya mobil keren biasanya ada tonjolannya gitu ya. Kemudian di sini ada chassis kelas. Nah, bisa dilihat ini
chassis kelasnya. Kalau long berarti dia long distance. Dia bisa ngangkut barang-barang yang panjang guys. Kalau yang D ya lumayan bisa ngangkut. Kalau C berarti dia sama kayak D, cuman bedanya dia bisa di jalanan yang mungkin agak parah ya, karena dia memiliki ban yang lebih gitu. Kalau G berarti bisa adaptasi lah, bisa dilepas pasangin di sini, jadi dia bisa adaptasi, bisa mau dia ditujukan untuk mengangkut banyak atau di situ cuman mau ngangkat untuk di daerah-daerah yang susah material, berarti otomatis dia bakalan nah ini contohnya wheel configuration. Di sini saya kasih contoh ya. Contohnya wheel configuration. Nah, di sini kan 6x2 garis miring 4. Kita bakal cari yang seperti ini, guys. Nah, 6 well berarti itu seperti ini. 6x2 nih. Tuh, lihat nih, bisa dilihat. 6 itu total dari semua bannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian duanya ini ban yang bisa belok ini. Tuh. Kemudian yang 4 ini itu ban yang tidak bisa gerak ya, yang di belakang ini yang tetap. Nah, begitu cara bacanya, guys. Begitu juga kalau semisalnya nah, ini kan dipisahkan nih. Ada garis miring nih. Nah, kalau misalnya yang di bagian sini itu pembacaan yang bagian depan. Kalau sudah di sini itu bagian belakang. Contohnya nih. Kita punya ban seperti ini. 6x 4 garis miring 4. Dia ada yang belok di depan satu, ada yang belok di belakang satu juga. Dan ada juga 2 ban di belakang yang cuma diam aja. Nah, itu kalau dibaca berarti dia seperti ini. 8 kali 2 garis miring kali 2 lagi baru 4. Nah, seperti itu cara bacanya, guys. Dia agak sedikit berbeda ya kalau ada ban yang belok di belakang juga. Nah, begitu aja ya, guys. Mungkin setelah ini kita bakalan lanjut ke video tentang alat truk kren ya, yang saya pelajari di proyek sekitar tempat saya. Karena saya kebetulan kemarin dapat izin untuk membuat video di sana, jadi ya saya buat video aja truk kren. Makanya saya bahas tentang truk kren. Oke, langsung saja ke videonya, guys. Kita nonton videonya. Nah, sekarang kita menyaksikan video kerja truk kren. Pertama-tama, alat ini bergerak mendekati sebuah beton. Nah, kemudian dia menurunkan outriggernya yang mendorong jack sehingga dia turun ke bawah untuk menahan kren ini agar tidak jatuh ketika mengangkat betonnya. Kemudian krennya mulai berputar untuk mengambil beton yang ingin diambil. Nah, di sini dengan bantuan tukangnya, dia memasang kailnya pada beton. Kemudian alat ini mulai mengangkat betonnya, dan kemudian diikuti dengan mobil truk yang mundur untuk menjemput betonnya. Seperti inilah prosesnya sampai beton itu naik ke atas truk. Kemudian yang terakhir, tidak lupa betonnya dirantai supaya nggak jatuh.